Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Diki Royani, NIM 3619053, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan jawaban saya terkait tugas UTS Prodi mata kuliah Sumber Daya Manusia, yang pada kali ini saya mengambil tema rekrutmen tenaga kerja. Saya akan menjelaskan dua hal. Pertama, tentang langkah-langkah seorang HRD ketika diberi kewenangan dalam perekrutan tenaga kerja. Yang kedua, tentang langkah-langkah yang harus dilakukan seorang pelamar kerja agar diterima di perusahaan yang dituju. Pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang HRD ketika diberi kewenangan dalam perekrutan tenaga kerja. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan perlu mengetahui terkait adanya karyawan baru yang harus direkrut. Hal ini bisa dikenali ketika karyawan lama yang terbebani atau terlihat lambat kinerjanya karena terbebani tugas yang besar, ataupun memang ada kekosongan posisi yang diakibatkan karena pengunduran diri karyawan yang tadinya itu, terus pensiun dan lainnya. Yang kedua, perencanaan proses rekrutmen. Setelah dianalisis, ternyata perlunya adanya perekrutan, ini perlu direncanakan, yang mana dalam perencanaan ini perlu dideskripsikan pekerjaan apa yang diperlukan, yang dibutuhkan, kriterianya bagaimana. Terus perlunya adanya pengalaman yang bagaimana. Terus dalam pencarian tenaga kerja baru, dalam pengiklanan lowongan kerja melalui media cetak atau online, serta dalam bagian pengurusan perekrutan tenaga kerja perlu adanya bagian atau tim yang mengurusi bagaimana, yang menanggung jawabi untuk mengerjakan, memonitoring proses, memilah pelamar, melakukan interview, hingga pada akhirnya memberikan penawaran kerja. Yang ketiga, mempublikasikan iklan lowongan kerja. Jadi setelah ada perencanaan kriterianya bagaimana, tim HRD dapat membuat pengumuman untuk lingkup perusahaan ataupun internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkan dari SDM yang sudah ada, jika perusahaan itu memberlakukan untuk pengumuman ini lingkup organisasi atau perusahaan itu saja. Namun dalam jangkauan eksternal juga diperlukan media ataupun perantara untuk mempublikasikan iklan lowongan kerja dari perusahaan, entah itu dari website, online, internet, dan sebagainya. Karena jika jangkauan eksternal ini lebih mudah diketahui ketika masa-masa ini kan tentang internet yang bahkan diperlukan untuk semua kalangan, yaitu bisa melalui internet. Ketika seorang pelamar mencari lewat internet kan lebih mudah, jadi jangkauannya lebih mudah antara lowongan kerja dengan calon pelamar kerja. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Setelah pempublikasian lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan berdatangan. Tapi sebelum adanya lowongan kerja datang, seorang tim HRD ini sudah
membuat rancangan tentang kriteria yang dibutuhkan, yang bagaimananya, sehingga hal ini dapat membantu dalam proses eliminasi atau pengurangan pelamar kerja yang berlebihan yang tidak sesuai. Jadi dengan adanya rancangan ini memudahkan tim HRD dalam membagi yang diterima ataupun yang sesuai ataupun yang tidak. Ya nanti setelah dikumpulkan yang sesuai ini nanti perlu dihubungi dari tim HRD bahwa untuk melanjutkan proses selanjutnya dari tim HRD mengabarkan Anda telah sesuai dengan kriteria kami, untuk selanjutnya Anda diundang untuk wawancara tahap selanjutnya dan sebagainya, sebagai bentuk meyakinkan kepada pelamar kerja bahwa dirinya sudah sesuai dan agar datang untuk wawancara selanjutnya. Yang kelima, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. HRD melakukan pemilihan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, lalu persiapkan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan tersebut. Pada saat memanggil kandidat yang terpilih, yang harus dilakukan adalah negosiasi gaji serta tunjangan perusahaan seperti lembur, jaminan kesehatan, dan lain-lain, serta memberikan waktu kapan seorang pelamar kerja ini dapat melakukan pekerjaannya setelah dipilah ternyata ini yang sesuai, maka harus menempatkan ataupun mengatakan bahwa kamu pelamar kerja harus bekerja nanti pada hari ini seperti ini biar jelas. Yang terakhir yaitu penerima karyawan baru setelah sudah diterima hendaknya pada hari pertama melakukan pekerjaan datang seorang HRD ataupun bagian yang menerima tenaga kerja baru ini dapat memberikan pelayanan, misalnya mengenalkan terlebih dahulu bagian ini namanya ini sehingga dapat hubungan baik. Dengan hubungannya baik ini maka proses bekerja dapat berjalan dengan baik. Kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang pelamar kerja agar diterima di perusahaan. Yang pertama yaitu ketika kita ingin melamar suatu perusahaan, kita harus mengetahui profil dari perusahaan tersebut. Perusahaan ya bagian ini yang dibutuhkan ini. Kedua, pastikan lowongan pekerjaan itu sesuai dengan keahlian kita. Misalnya kita bagian akuntansi, maka jika perusahaan yang kita pilih ternyata ada, maka itu sesuai dengan keahlian kita. Tetapi jika tidak sesuai, maka itu tidak masuk dalam bidang kita. Seharusnya mencari yang sesuai bidang kita. Kemudian hendaknya kita mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Memasuki dunia kerja ini selain perlunya pendidikan formal, tapi juga adanya skill ataupun pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. Ketika seorang pelamar itu melamar kerja, perusahaan menanyakan pengalaman apa saja yang tertulis dalam CV maupun dalam surat lamaran kerja. Yang ketiga, ketika melamar kerja, kita perlunya membuat surat lamaran kerja, karena ini sebagai cerminan diri kita bahwa kita berniat untuk melamar kerja pada posisi yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian dalam lamaran kerja kita perlu menyertakan CV ataupun kurikulum vitae yang sesuai, yang tidak ada buatan-buatan sendiri tapi secara asli atau sesuai. Menyertakan foto asli, foto yang kita melamar kerja, kita harus foto kita sendiri, tidak boleh foto orang lain. Kemudian setelah itu mengikuti wawancara. Dalam wawancara kita perlunya sikap tenang, bersikap baik, sopan, dan cara bicara yang
membuat mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.